Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan, seperti biasa kita membaca suratul Fatihah agar supaya diberi keberkahan, kemanfaatan dalam kita belajar. Ala niyatin sholihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan materi berikut. Kita buka kitab Yambu'a halaman 7. Halaman 7 sudah pembahasan yang beda dengan pembahasan yang kemarin. Halaman 7 poin 3, alif didahului fathah di tengah kalimat dibaca pendek. Alif didahului fathah di tengah kalimat dibaca pendek. Dalam Al-Quran hanya ada 5, namanya gharib. Jadi tidak seperti biasanya. Jadi langka dalam Al-Quran 30 juz hanya ada 5 titik, yaitu 1 li syai'in, ada alif didahului fathah dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Li syai'in salah. Yang 2 adalah wala tayasu. 3 la yai'as, afalam yai'as la azbahannah. Satu persatu mari kita pelajari bersama. Di bawahnya li syai'in, alif didahului fathah dibaca pendek li syai'in, atau kalau kita baca waqaf li syai'in sama. Dalam ayat kompletnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan dibaca panjang huruf shinnya. Wala taqulanna li syai'in, salah. Shin harus dibaca pendek walaupun bertemu dengan huruf alif. Kita baca bersama, kita ulang. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 23 juz 15. Otomatis kalau kita baca Al-Kahfi nanti juz 15. Yang kedua, di antara poin dari bahasan yang ketiga adalah contoh wala tayasu. Alif didahului fathah dibaca pendek. Tidak boleh dibaca wala tay. Tidak boleh wala tayasu, seakan-akan alifnya tidak ada. Walaupun wujudnya ada, walaupun dalam penulisannya itu ada, tapi hilang dalam pembacaan. Wala tayasu, la yai'as. Ini yang contoh 2, sama-sama dalam satu ayat. Alif didahului fathah dibaca pendek. Walaupun ada alif, sebelumnya itu harokat fathah yang biasanya itu dibaca panjang. Ini karena termasuk luar biasa harus dibaca pendek. La yai'as.
Jadi walaupun ada alifnya tidak dianggap ada, ditiadakan dalam pembacaannya. La yai'as. Contoh dalam ayat yang komplit, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat dalam kitab masing-masing. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Dua tempat, wala tai'asu, dan yang kedua adalah la yai'asu. Tidak boleh dibaca panjang kedua ya dan tak tersebut. Terdapat dalam surat Yusuf ayat 87 juz 13. Nanti bisa diulang-ulang dan kita bisa membuka Al-Quran, kita cari surat Yusuf ayat 87 pada juz 13, kita beri kode khusus. Kalau kita pas membaca Al-Quran sampai situ sudah ada hati-hati atau kewaspadaan, jangan sampai salah baca, karena ini tidak seperti yang umum. Yang ketiga adalah afalam yai'as. Alif didahului fathah dibaca pendek. Alif didahului fathah dibaca pendek, karena umumnya alif didahului fathah dibaca panjang. Ini tidak umum, luar biasa, istimewa. Dibaca pendek afalam yai'as, tidak boleh dibaca afalam yai, tidak boleh afalam yai'as, salah. Dibaca pendek ya-nya afalam yai'as. Dalam ayat yang komplit, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'an. Terdapat dalam surat Ar-Ra'du ayat 31 juz 13. Afalam yai'as, pada akhir ayat tadi, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullah, itu tidak boleh dibaca panjang, afalam yai, salah, pendek. Yang terakhir dari poin ketiga, alif didahului fathah dibaca pendek, rumusnya satu, yaitu lafaz la'adzbahannahu. Ada alif dan ada fathah sebelum alif. Alif didahului fathah wajib dibaca pendek. La'adzbahannahu, tidak boleh dibaca la'adz, salah. Walaupun ada alif, setelahnya ada, di sebelumnya ada fathah, tetap dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Dalam ayat yang sampurna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin.
khusus pada Quran atau yambu'a ketika ada tanda anak panah yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri, itu mempunyai arti untuk membantu kalau kita membaca Quran tidak kuat nafasnya, berhenti sampai tanda yang satu dan dimulai dari tanda yang awal. La'adbahannahu aw laya'tiyanni, berhenti. Terus kita ulang, aw laya'tiyanni bisultanim mubin. Karena kalau tidak kita latih dari awal, nanti kalau kita membaca Quran, kita mulai dari pembacaan itu seenak hati. Contoh, aula adbahannahu aula ya'tiyanni. Kadang membaca atau mengulang ayatnya itu tidak mulai aula ya'tiyanni karena tidak terbiasa. Dimulai dari penggalan yang singkat, tiyanni bisultanim mubin. Itu kadang karena tidak belajar dari awal cara mengulang ayat yang kalau kita tidak kuat nafasnya. Terdapat dalam surat An-Naml ayat 21 juz 19. Untuk evaluasi dari halaman 7 tadi ada di dalam kotak, dilihat kembali ke halaman 7. Dalam kotak bawah itu ada qawariro min fiddatin. Masih ingat poin kedua, harus dibaca sukun ketika wakof, atau wakof harus dibaca sukun, ketika wasol dibaca pendek. Qawarir sukun wakof, kalau wasol qawariro min fiddatin. Yang kedua litajluwa, sama. Ketika wakof harus dibaca sukun, ketika wasol dibaca pendek. Litajlu, ketika wasol litajluwa. Li syai'in, nah ini poin yang ketiga pelajaran ini, harus dibaca pendek. Alif didahului fathah harus dibaca pendek. Samuda, ini juga wakof sukun, wasol pendek, samud. Liar buah, wakof wajib sukun, wasol wajib pendek, liyablu. Terus la yai'as, alif didahului fathah harus dibaca pendek. Terus untuk evaluasi halaman 8, walanabluwa. Walanabluwa ini termasuk poin yang kedua, harus dibaca wakof sukun, wasol pendek, wanablu sukun karena wakof. Lanad'uwa juga seperti itu, wakof harus sukun, wasol pendek. Qawariro min fiddatin, sama. Poin kedua, wakof wajib sukun, wasol wajib pendek. La yai'as, poin ketiga, berarti alif didahului fathah wajib dibaca pendek, la yai'as. Terus yang terakhir untuk evaluasi adalah li syai'in. Ini masih sama dengan poin yang ketiga, yaitu ketika ada alif didahului fathah wajib dibaca pendek, walaupun pada umumnya adalah dibaca panjang karena ada alif sebelumnya harokat fathah. Sekian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah, dan bisa dipraktekkan ketika membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Mari selalu berdoa untuk Bapak Ibu guru, kedua orang tua, agar selalu dikaruniai dengan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk selalu dan selalu membimbing pada kita menjadi anak yang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.